Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2191. Senjata yang membunuh leluhur vampir. Ada musuh yang dia takuti. Tidak berani memasuki Neslandia. Dewa Iblis Laza terkejut. Dia tahu betapa kuatnya orang ini. Dalam 3 tahun terakhir, tidak peduli bagaimana era berubah, dia seperti Tuhan yang mengendalikan dunia manusia, selalu berada di puncak. Itu bisa dilihat dari murid yang dia latih, Kirana Andersen. Tapi dia menunjukkan ketakutannya saat ini. Itu menunjukkan betapa mengerikan musuhnya di Neslandia. Pantas saja Tuhan Kegelapan sangat peduli dengan pedang Jumantara. Ternyata itu alasannya. Semua orang tahu bahwa pedang Jumantara itu kuat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki pisau Mayapada di tanganku. Nyatanya, ada rahasia yang hampir tidak diketahui siapapun. Perpaduan pedang Jumantara dan pisau Mayapada adalah senjata sakti yang paling menakutkan. 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Pisau Mayapada adalah pedang alam bawah, yang menyatu dengan unsur-unsur negatif hingga kegelapan. Dan pedang Jumantara adalah pedang yang bersinar seperti matahari, menyatu dengan unsur positif. Perpaduan pedang Jumantara dan pisau Mayapada adalah perpaduan negatif dan positif yang dicari Neslandia. Itu sebabnya pedang ini menciptakan perubahan kualitatif. Tuhan Kegelapan menjelaskan. Apa Tuhan Kegelapan ingin mendapatkan pedang Jumantara dan pisau Mayapada untuk menggabungkannya, lalu pergi ke Neslandia? Dewa Iblis Laza bertanya. Tuhan Kegelapan mengangguk. Itu adalah salah satu tujuanku. Itu sebabnya aku menahanmu di sini. Aku punya rencana lain. Untuk mendapatkan pedang Jumantara, Tuhan Kegelapan menginstruksikan Dewa Iblis Laza untuk melakukan tugas lain. Hari di mana pedang Jumantara akan digali semakin dekat. Semakin banyak rumor tentang pedang Jumantara. Di antara mereka, ada pertanyaan di seluruh dunia. Seberapa kuat pedang Jumantara itu? Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Banyak orang yang akan hanya memperebutkannya secara membabi buta. Tapi hari ini sebuah gambar telah muncul untuk menjawabnya. Pedang Jumantara dapat membunuh master klan vampir, bahkan leluhur vampir. Pedang itu bisa memenggal kepalanya. Karena pedang Jumantara adalah pedang matahari, secara khusus dapat melawan fisik klan vampir. Berita itu keluar, menyebabkan sensasi ledakan. Sejak leluhur vampir dilepaskan 3 tahun lalu, kekuatan besar klan vampir telah muncul di dunia. Banyak orang mengetahui bakat luar biasa dari klan vampir, terutama leluhur vampir yang kekal dan bisa tidur selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Banyak master telah mencoba berbagai metode dan senjata kuno serta senjata teknologi modern, tetapi mereka tidak dapat membunuh leluhur vampir sama sekali. Tidak ada senjata atau metode untuk melawan klan vampir. Mereka tidak bisa dibunuh. Dalam 3 tahun terakhir, klan vampir juga menjadi kekuatan super. 4 leluhur vampir benar-benar terbangun, dan hampir tak terkalahkan. Sekarang pedang Jumantara dapat membahayakan leluhur vampir, yang dengan jelas menjelaskan kepada semua orang betapa kuatnya pedang Jumantara itu. Membuatnya semakin banyak orang yang ingin merebut pedang Jumantara. Misalnya, saingan berat klan vampir, musuh klan vampir, dan yang lain juga ikut serta dalam barisan perampasan. Tak hanya itu, para vampir pun juga ikut dalam perebutan tersebut. Senjata semacam ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, karena dapat membahayakan keberadaan mereka dan leluhur vampir. Lebih baik mereka memegangnya sendiri daripada jatuh ke tangan musuh dan menimbulkan ancaman bagi klan vampir. Sudah dipastikan klan vampir akan bergabung dalam barisan perebutan. Bahkan beberapa konglomerat besar dan keluarga finansial kuno semuanya telah bergabung dalam kompetisi. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan pedang Jumantara secara langsung, tapi mereka bisa menggunakan pedang tersebut sebagai alat tawar-menawar untuk berbisnis dengan orang lain, atau menggunakan pedang Jumantara untuk mempekerjakan beberapa master. Hal ini membuat persaingan untuk mendapatkan pedang Jumantara semakin memanas. Ini juga merupakan perselisihan terbesar dalam 3 tahun. Awalnya, Dewan Angkasa mengira bahwa pedang Jumantara aman dan akan tetap berada di Neslandia. Tapi sekarang situasinya semakin parah. Secara perlahan pedang Jumantara menjadi senjata sakti yang membuka dunia. Seolah-olah seluruh dunia datang untuk memperebutkannya. Di Dewan Angkasa, berbagai alarm berbunyi.
Ada orang tak dikenal yang memasuki Neslandia. Timur, Barat, Selatan. Silih berganti. Perintah yang diberikan oleh Panglima Muda Dewan Angkasa bukanlah untuk memblokir mereka, tetapi membiarkan mereka semua masuk. Memblokirnya sekarang akan membuang-buang kekuatan. Lebih baik biarkan masuk bersama. Namun, Panglima Muda Dewan Angkasa juga memiliki rencana. Tujuan dia melakukan ini sangat sederhana. Bab 2192. Fluktuasi energi pada tubuh Nathan Clark. Dengan sengaja membiarkan semua orang masuk untuk mencatat informasi identitas setiap orang sebisa mungkin. Mereka semua seperti berada di bawah kendali Dewan Angkasa. Mereka yang datang adalah master-master dari seluruh dunia. Ini akan membantu Dewan Angkasa untuk mengendalikan situasi di masa depan. Lagi pula, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, mereka bisa menang dalam semua pertempuran. Apa? Kirana Andersen juga datang. Bagus. Awasi setiap saat. Jangan gegabah dan membuatnya siaga. Ada kejutan kali ini. Kita tidak hanya akan merebut pedang Jumantara. Kita juga akan menyingkirkan banyak musuh. Panglima Muda Dewan Angkasa tertawa. Di sisi lain, Anhemia, Nana telah bersama kakek dan neneknya selama beberapa hari ini. Mendengar bahwa pedang Jumantara telah muncul, Nana juga ingin ikut meramaikan. Kali ini dia keluar memang untuk berpetualang. Kebetulan ini adalah kesempatan untuk menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Nana memutuskan untuk pergi ke tempat munculnya pedang Jumantara. Dia tidak membawa nenek dan kakeknya. Bagaimanapun, itu berbahaya. Nana mungkin tidak bisa menjaga mereka. Dan Nana pergi ke sana seorang diri. Melihat Nana seorang diri, para leluhur yang bersembunyi menghela nafas. Nana sudah dewasa. Mereka pun menjadi semakin tenang. Namun, mereka juga merasa tertekan. Nana yang terus tumbuh dewasa harus segera berpisah dengan mereka. Mau bagaimana lagi? Nana harus memikul tanggung jawab yang seharusnya dia pikul. Kita hanya bisa memberikan sedikit bantuan. Kita tidak bisa melindunginya seumur hidup. Nenek buyut menghela napas. Tempat di mana pedang Jumantara akan muncul adalah di pegunungan bersalju di perbatasan utara Neslandia. Tempat yang sangat dingin. Karena pedang Jumantara adalah pedang yang positif. Jadi disembunyikan di tempat paling negatif dan dingin. Agar bisa menyembunyikan auranya. Sehingga tidak akan ditemukan untuk waktu yang lama. Kalau tidak, aura pedang akan bocor sejak lama. Oleh karena itu, pedang Jumantara belum ditemukan sejak lama. Jika bukan karena beberapa organisasi energi yang menggali zat energi, pedang ini tidak akan ditemukan. Namun, karena pedang Jumantara berada di tempat yang sangat dalam, sulit untuk digali, sehingga waktu penggalian terus diundur. Kali ini telah dikonfirmasi. Besok siang, saat matahari terik di langit, pedang Jumantara akan keluar. Sehari sebelumnya, area ini telah dipenuhi oleh master-master yang tak terhitung jumlahnya. Dan masih banyak master yang sedang dalam perjalanan. Semakin banyak orang berkumpul, sudah ada beberapa orang yang berkelahi dan saling membunuh. Lagi pula, orang-orang datang dari seluruh dunia, mudah bertemu musuh mereka sendiri. Sebelum pedang Jumantara keluar, pembunuhan terus berlanjut. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Seolah-olah tempat ini adalah neraka. Namun, kekuatan besar yang sebenarnya akan selalu muncul di saat-saat terakhir, dan tidak akan pernah muncul sehari sebelumnya. Tetapi banyak dari mereka yang sudah tiba. Hanya saja mereka bersembunyi. Nana juga telah tiba sehari sebelumnya. Ada beberapa orang yang melihat Nana sebagai seorang gadis kecil dan mencoba menindasnya. Tapi mereka semua dipukul mundur oleh Nana. Sejujurnya, dia adalah orang yang paling tidak bisa diganggu kali ini. Ada beberapa leluhur yang diam-diam mengikutinya. Tapi Nana masih cukup pintar untuk tetap rendah hati dan menyembunyikan diri tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi sorotan. Saat ini, sarang lama organisasi kitab suci di sangkar gelap. Dewa Iblis Megam tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah disiksa, setelah menderita semua penyiksaan, dia membiarkan dirinya mati dengan sendiri. Sudah lama sekali sejak dia pingsan. Auranya menghilang sedikit demi sedikit. Itu berbeda dengan nafas Nathan Clark yang menghilang.
Dia kehilangan energi vitalnya. Ketika kehilangan nafas, Dewa Iblis Megam akan ikut mati. Boom! Tetapi pada saat ini, Dewa Iblis Megam tiba-tiba merasakan gelombang energi yang menakutkan. Dan hal itu langsung membuatnya terbangun dari keadaan pingsan. Dia segera tahu dari mana fluktuasi energi ini berasal. Nathan Clark di sebelahnya. Pada saat ini, Nathan Clark sepanas matahari. Energi yang menakutkan itu semakin kuat. Seperti matahari semakin dekat dengan Dewa Iblis Megam, panasnya semakin menakutkan. Ya Tuhan! Bersambung.